Sebelum bersama-sama kita akan duduk, ya masih tetap di tempat, ya. Mari kita sekali lagi meneriakkan kemerdekaan kita yang adalah teriakan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya orang percaya juga bagian daripada bangsa ini dalam sebuah kemerdekaan dan mengambil peran di dalamnya. Merdeka! 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 Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, setiap kali kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada sukacita dan kegembiraan tersendiri bagi kita. Mengapa? Karena kita ada di sebuah bangsa yang sangat besar, aneka ragam suku, aneka ragam bahasa, berbagai latar belakang agama, berbagai latar belakang kebudayaan, tetapi bangsa ini dipersatukan di dalam sebuah negara yang disebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di bawah lambang burung Garuda sebagai lambang negara kita, kita melihat ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita satu. Karena itu kita bersyukur bahwa kita boleh merayakan hari Minggu sebagai hari perayaan bagi orang percaya, tapi juga dapat merayakan bersama-sama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Setiap kali khotbah saya di hari ulang tahun kemerdekaan RI, selalu kopiah ini mengiringi. Tapi kopiah ini ditambah dengan ada merah putih di sebelahnya. Ya, harusnya ada burung Garuda di sebelah kanannya. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ada makna yang sangat jelas sekali bahwa orang percaya tidak boleh kehilangan akar dari kebudayaannya. Kopiah ini adalah kopiah nasional yang dipakai biasanya di dalam pertemuan-pertemuan secara nasional atau secara umum, secara resmi. Nah karena itu ada yang salah kadang-kadang menafsirkan saya pakai kopiah. Dipikir saya sudah beralih keyakinan. Tidak ada kaitannya antara topi dengan keyakinan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kebiasaan kami di Sumatera Barat itu justru malah dalam gereja pakai yang begini-begini, ya, tapi bukan yang lain-lain. Warnanya yang hitam, ya, warnanya yang hitam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ciri khas yang kita miliki sebenarnya di bangsa ini. Tetapi juga ciri khas yang lain yang sudah mulai pudar adalah kebiasaan pakai kebaya. Ya, kebaya itu sudah jarang, ya, kebaya itu jarang sekali. Tetapi pada hari raya Kartini biasanya baru kebaya itu muncul. Nah karena itu ada kekhasan, keunikan biasanya di hari-hari perayaan pada zaman istana dulu waktu ada kegiatan perayaan kemerdekaan biasanya akan pakai pakaian daerah. Ya, dan baru terjadi pada tahun-tahun yang lalu itu presiden memakai pakaian daerah, biasanya pakai jas dan lain sebagainya. Nah, kita belum tahu sebentar lagi akan ada upacara kenegaraan. Saya tidak tahu apa yang juga akan dipakai di dalam perayaan tersebut. Tapi yang jelas adalah hati kita ini ada merah putihnya. Jadi setiap kali menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalau diulang lagi satu, di bait kedua, bait ketiga, itu kita bisa meneteskan air mata. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Wage Rudolf Supratman, adalah seorang Kristiani. Dia dalam kecintaan kepada bangsa ini menulis lagu justru jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Dia hanya menuliskan lirik dan kemudian memainkan melodi, tetapi karena pada waktu itu dilarang menyanyikan, maka hanya melodinya saja yang biasanya diperdengarkan. Ada 3 bait biasanya yang dinyanyikan di dalam
di dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya yang asli. Ya, pada waktu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 itu di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, lalu dikumandangkanlah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan untuk kedua kalinya di dalam momentum yang besar. Pertama kalinya dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada Hari Sumpah Pemuda. Lagu Indonesia Raya dikumandangkan oleh seluruh pemuda-pemudi yang ada dari berbagai macam daerah di Indonesia. Itu pertama kalinya di dalam sebuah event yang besar. Dan yang kedua adalah pada waktu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan bunyinya sudah kita dengarkan tadi sampai selesai pembacaan, lalu kita baru sayup-sayup mendengar tanggalnya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu tidak mudah. Perjuangan yang cukup lama. Kita tahu bahwa ada 350 tahun lamanya kita mengalami sebuah penjajahan, baik itu dari Belanda maupun tahun 1942 sampai dengan 1945 itu oleh Jepang, dan dua negara ini begitu besar sekali pengaruh yang ditimbulkan, efek yang ditimbulkan terhadap bangsa kita. 350 tahun Belanda menjajah, kita terbelakang dan sulit untuk mengalami kemajuan. Pada masa pemerintahan Jepang lebih menderita lagi karena rakyat tersiksa. Ada Romusa yang dipaksa untuk bekerja secara keras, lalu mereka disebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga kacau daerah-daerah itu di mana orang sudah tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Ada yang dibunuh di gua-gua, dipekerjakan. Saya menyaksikan monumen dari gua yang ada di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, di mana ngarai-ngarai bukit-bukit yang sangat terjal itu digali di dalamnya, dipakai sebagai tempat persembunyian Jepang, tidak terlihat di atasnya, dipakai juga untuk tempat persediaan pangan. Tetapi ketika orang selesai membangun, dari kira-kira hampir 75 meter, 100 meter di pintu goa, itu mereka ditembak dan kemudian ada yang mati, ada banyak yang berkorban. Ditambah lagi dengan ketidakpuasan daripada Belanda ketika Indonesia merdeka tahun 1945, maka kembali mereka melakukan lagi upaya untuk menduduki negara Indonesia dengan adanya serangan kembali tahun 1949. Jadi kemerdekaan kita itu bukan sesuatu hal yang didapat secara cuma-cuma. Demikian juga upaya-upaya untuk bisa mengambil Irian Barat pada waktu itu. Presiden Soekarno memerintahkan untuk segera bersama-sama dengan seluruh kekuatan yang ada. Dan terakhir kita menyaksikan bahwa KRI Macan Tutul yang ditumpangi oleh Yosudarso itu tenggelam dalam upaya sebenarnya mereka untuk turut mengambil bagian dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Itu sebabnya sebuah perjalanan yang tidak mudah. Kalau saya tidak salah sekitar tahun 1965 peristiwa itu, atau bisa dikoreksi, itu terjadi. Dan banyak pengorbanan yang lain. Ada banyak yang diterjunkan di malam hari dan mereka tenggelam di rawa-rawa dan mati. Dan itu sesuatu perjuangan yang luar biasa diperjuangkan. Di seluruh daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada yang belum mendengar. Tapi berbagai macam media memberitakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mereka kemudian bersama-sama membagikan tentang peristiwa itu kepada setiap pejuang yang ada. Mereka melakukan serangan atau upaya untuk kembali merebut negara, menjadi bagian dari negara ini dengan perjuangan gerilya.
Dan bukan hanya itu saja, di perundingan di Den Haag di negeri Belanda, sebelum itu menjadi peristiwa yang sebenarnya mengawali upaya secara persuasi pendekatan politik, itu di Den Haag di negeri Belanda juga ada upaya-upaya. Di konferensi meja bundar dilakukan perundingan-perundingan supaya kemerdekaan Indonesia betul-betul dihargai oleh Belanda. Dan pada puncaknya kita melihat pembangunan demi pembangunan, satu demi satu dilakukan upaya-upaya sampai pada hari ini. Kita meyakini betul bahwa mulai dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Presiden Soekarno, lalu diganti oleh Presiden Soeharto, lalu setelah Presiden Soeharto diganti oleh Presiden Habibie, setelah Presiden Habibie diganti oleh Presiden Abdurrahman Wahid, lalu Ibu Megawati Soekarno Putri, setelah itu Pak Bambang Yudhoyono, dan kemudian Pak Jokowi, dan terakhir sekarang ada di tangan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Kita meyakini betul bahwa setiap pemimpin ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi kita cinta kepada bangsa ini dan itulah sebabnya kita bersama-sama berdoa untuk bangsa ini. Kami bersama-sama kemarin di Balai Kota berdoa untuk bangsa ini secara khusus dan berdoa untuk Kota Malang. Kami bersama dengan seluruh umat dari berbagai macam kalangan. Kami berdoa bersama-sama. Di awal kami bersama-sama dalam satu tempat, tapi kemudian masing-masing kami berdoa sesuai dengan keyakinan di ruang-ruang yang sudah disediakan. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peristiwa yang sekarang ini dirayakan itu adalah sebuah perjuangan. Kita mengisinya, dan karena itu kita rindu menjadi bagian daripada bangsa ini yang terus berdoa bagi kemajuan, bagi kesejahteraan, bagi kemerdekaan, dan bagi keadilan dan kesejahteraan bangsa kita. Itu yang menjadi harapan kita. Kalau saya pidato tidak akan selesai nanti, maka saya akan masuk sekarang makna daripada kemerdekaan dalam perspektif Alkitab. Jadi makna kemerdekaan dari Yohanes pasal 8 ayat 36 kita akan baca, dan kiranya kita sekalian dapat mengikuti khotbah yang disampaikan pada pagi hari ini tentang makna kemerdekaan dalam perspektif Alkitab. Yohanes pasal 8 ayat 36. Yohanes pasal 8, saya pastikan kita sudah menemukan. Yohanes pasal 8, boleh ditampilkan. Ayatnya yang ke-36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak dan Ibu sekalian, pokok yang pertama dari makna kemerdekaan adalah kemerdekaan dari dosa. Yang dimaksudkan itulah yang disebut dengan merdeka. Jadi yang pertama makna kemerdekaan adalah kemerdekaan dari dosa. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Kristus. Manusia tidak bisa memerdekakan dirinya dari dosa. Hanya Kristus yang dapat memberikan kepada kita kemerdekaan. Dan bukan hanya kemerdekaan itu diperuntukkan sebenarnya bagi orang per orang, tetapi diperuntukkan bagi seluruh dunia. Tetapi kemerdekaan itu hanya berlaku efektif bagi mereka yang percaya. Mereka yang tidak percaya tidak mungkin mengalami kemerdekaan di dalam Yesus. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sudah percaya kepada Yesus. Berarti kita mengalami sebuah peristiwa penting dalam hidup kita, yaitu kemerdekaan dari dosa. Tetapi itu tidak akan mungkin kita bisa alami kemerdekaan itu apabila kita di dalam hidup juga tidak mengisinya. Dengan menjaga kehidupan kita, dengan mengisi kehidupan kita, menjaga kehidupan kita dari dosa, dan mengisi kehidupan kita dengan segala kebenaran-kebenarannya. Dikatakan dalam ayat yang kita baca, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi orang yang benar-benar merdeka sesungguhnya adalah orang yang benar-benar sudah menerima Kristus Yesus. Sudah diampuni dosanya, sudah disucikan hidupnya. Bahasa aslinya adalah memakai sebuah arti, yaitu merdeka itu adalah dibebaskan dari belenggu. Jadi kita dibelenggu oleh dosa. Banyak orang tidak bisa keluar dari kebiasaan buruknya. Maka ketika kita menjadi pengikut Yesus, ada kuasa yang besar untuk kita bisa menang dari hal-hal yang tadi sulit untuk kita tinggalkan. Ada pikiran-pikiran yang sulit untuk kita ubah.
Tetapi ada kuasa yang mampu untuk dapat mengubah cara berpikir kita. Sehingga kita bisa berpikir seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Berpikir benar, bertindak benar, berlaku benar di dalam seluruh kehidupan kita. Kita adalah hamba dosa dalam arti yang dimaksudkan dengan hamba yang betul-betul mengabdikan diri kepada iblis. Hamba yang dulunya itu bukan hanya diperbudak oleh dosa, tetapi menjadi pengikut daripada iblis. Dan karena di dalam Kristus kita sudah percaya, maka kita direbut oleh Yesus, kita dilepaskan dari ikatan dosa, dan kita dimerdekakan. Itu yang dimaksudkan dengan kita mengalami yang disebut dengan eleuteros. Eleuteros artinya adalah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka. Karena itu kalau kita belum merdeka dari kebiasaan kita, sulit untuk merubah kebiasaan. Saya ingatkan kita kembali, sadarilah bahwa Kristus ada di dalam kita. Dan kuasa di dalam Kristus itu, bahkan pribadinya itu menyanggupkan kita untuk menang atas kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita berkata saya sudah putus asa, saya sudah berjuang. Ingatlah bahwa Kristus tidak pernah biarkan kita untuk berjuang sendiri. Karena dialah yang mengambil inisiatif sebenarnya untuk memberikan kemampuan kepada kita untuk menang berbagai kelemahan-kelemahan, berbagai hal-hal yang terjadi buruk dalam hidup kita. Allah beri kuasa kita untuk menang atasnya. Karena itu apa makna terdalam dari bagian yang pertama ini? Makna terdalamnya adalah Kristus datang untuk memerdekakan. Bukan hanya memerdekakan saja kita secara fisik dalam pengertian bahwa kita dibebaskan dari berbagai macam tekanan-tekanan hidup. Tapi yang utama adalah kita dibebaskan dari dosa. Dosa adalah sebuah penjara yang mengikat semua orang. Dan di dalam Kristus kita bisa dibebaskan olehnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya memberikan sebuah gambaran. Orang-orang yang ada dan belum di dalam dunia ini dan belum ada di dalam Kristus. Itu ibaratnya seperti penjara raksasa yang menampung seluruh orang di dunia. Tidak peduli itu adalah orang muda, orang tua, sampai kepada anak-anak. Dan di dalam penjara raksasa itu, dinding-dindingnya dari dosa. Pintunya terkunci oleh maut. Dan semua orang tidak bisa keluar dari dalamnya. Semua orang ada di dalamnya. Lalu sekarang Kristus datang menghancurkan pintu itu. Dan merobohkan dinding-dindingnya. Dan karena itu maka Alkitab mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, engkau akan diselamatkan, engkau akan dibebaskan. Jadi hanya pada waktu orang berseru kepada Yesus, mereka mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dari dosa. Itulah sebabnya orang-orang percaya seharusnya lebih mudah menang terhadap dosa daripada mereka yang belum ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita diberi kekuatan oleh Dia yang sangat besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu, yang kedua kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu April di pengantar kita di awal. Galatia pasal 5 ayat 13 itu adalah makna kemerdekaan yang kedua. 1, 2, 3, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Makna yang kedua dari kemerdekaan adalah kita hidup oleh roh dan melayani dengan kasih. R besar. Kita tidak hidup lagi dengan roh yang dituntun oleh diri kita. Tapi kita hidup oleh roh, Roh Kudus. Roh yang kudus. Roh yang kerjanya adalah mengingatkan kita kepada kebenaran. Roh yang kerjanya adalah menginsafkan kita akan dosa. Roh yang kerjanya adalah mengingatkan kita kepada seluruh ajaran-ajaran Yesus. Roh yang kerjanya adalah menyemangati kita. Roh yang kerjanya adalah memberi kepada kita energi yang baru. Sehingga dengan demikian, maka kita ingat betul bahwa makna kemerdekaan itu adalah kehidupan kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu bicara melalui hati nurani kita. Dia yang bicara tiap hari, ayo jangan lakukan ini, lakukan ini. Ayo
Hal ini jauh lebih baik engkau lakukan. Karena itu akan membawa engkau kepada sebuah kehidupan yang lebih baik di hari esok. Maka Roh Kudus itu memberi kepada kita peringatan dan kita memberi diri untuk merespon. Nah, kemerdekaan artinya adalah bahwa Roh Kudus jangan biarkan hanya diam-diam saja dalam hidup kita. Tapi biarkan Roh Kudus bekerja untuk menuntun kita, untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat menjalani hidup kita hari-hari. Waktu kita lemah ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Pada waktu kita lupa kepada kebenaran, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Pada waktu kita sulit sekali untuk bisa insaf terhadap dosa, ada Roh Kudus yang menginsafkan kita. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, saya juga mau mengingatkan kembali bahwa Roh Kudus bukan hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendasar, tetapi juga mengerjakan perkara-perkara yang praktis. Apa itu? Memberikan kepada kita karunia-karunia. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang kosong-kosongan dalam hidup, tapi menjadi orang yang punya kekuatan, punya karunia, punya bakat, punya kemampuan untuk memuliakan Allah. Itu bagian yang kedua. Tetapi dikatakan, hidup oleh Roh itu tidak hanya cukup, tetapi kita harus hidup dengan melayani dengan penuh kasih. Orang-orang percaya melayani dengan ketulusan, melayani dengan hati, itu adalah gambaran mereka yang hidup di dalam Roh. Pertanyaan sekarang yang penting, kapan Roh Kudus ada tinggal dan berdiam dalam hidup saya? Pada waktu kita terima Yesus secara pribadi. Seseorang bertanya kepada saya pada minggu yang lalu, Pak, kalau begitu apakah Roh Kudus ada di hati orang yang belum percaya kepada Yesus? Saya katakan tidak ada. Karena syarat untuk orang dipimpin oleh Roh Kudus, syarat Roh Kudus juga tinggal di dalam diri seseorang, adalah seseorang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, orang yang hidup di dalam Roh melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Roh Kudus. Roh yang kudus menginginkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, makna yang kedua adalah kemerdekaan itu memang adalah sebuah jaminan untuk kita. Kemerdekaan di dalam Yesus adalah jaminan untuk kita. Tetapi jangan menyalahgunakannya. Gunakan kemerdekaan yang kita punya itu adalah untuk melayani sesama dengan kasih. Kemerdekaan sejati hanya bebas dari, bukan hanya bebas dari kemerdekaan sejati. Itu bukan hanya bebas dari, misalnya bebas dari dosa, tetapi bebas untuk apa? Untuk mengasihi. Jadi ini hanya beda darinya dengan untuknya. Kita bukan hanya menikmati bebas dari dosa, bebas dari berbagai macam hal yang membebani hidup kita, membelenggu hidup kita. Tapi setelah kita merdeka, kita haruslah menjadi bebas untuk apa? Bebas untuk mengasihi. Bebas untuk melayani, bebas untuk membangun dunia ini dengan kasih Kristus. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, gunakan kesempatan ini. Seorang budak biasanya di Romawi itu dibebaskan secara resmi, dia diberi pilihan. Boleh bebas pergi dan boleh tinggal tetap dengan tuannya. Tapi statusnya bukan budak lagi setelah dibebaskan, melainkan dia disebut sebagai hamba yang sukarela. Ia memakai kebebasannya sekarang ini untuk melayani Tuhan. Bapak dan Ibu sekalian, demikian juga dengan orang yang percaya. Kita sudah bebas dari dosa. Tetapi kita memilih untuk menggunakan kemerdekaan itu untuk melayani Tuhan di dunia ini dengan kasih. Amin. Tuhan mau itu terjadi kepada kita. Dan yang terakhir, makna yang terakhir adalah, kalau yang pertama tadi, makna yang pertama adalah mengingatkan kita tentang bahwa kita sudah merdeka di dalam Kristus waktu kita percaya kepada Yesus. Dan yang kedua adalah mengingatkan kita bahwa merdeka, makna merdeka adalah Roh Kudus dalam hidup kita itu menolong kita dan membawa kita untuk hidup di dalam kasih. Yang ketiga, makna kemerdekaan adalah kita mengalami hidup baru. Supaya melalui hidup kita ada harapan bagi dunia ini. Hidup yang baru itu adalah hidup yang sudah diperbaharui. Makanya kehidupan kita itu yang terlihat bukan baju barunya, bukan apa yang dia punya yang baru, tetapi kehidupan yang baru. Ada karakter yang baru, ada sikap perbuatan hidup yang baru.
yang orang lain melihatnya, maka dunia ini akan dirubah olehnya. Roma pasal 8 ayat 2. Itu ayat yang terakhir yang akan kita baca. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. Roma 8 ayatnya yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya kita mengalami sebuah kehidupan yang baru. Orang yang merayakan kemerdekaan RI, dia akan memaknai dengan sesuatu hal yang baru tentang makna bagi hidupnya. Apa maknanya kemerdekaan bagi kita untuk negara Republik Indonesia? Maknanya bagi kita juga, kita merindukan sebuah kemerdekaan dalam kebebasan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau menikmati juga sebuah kemerdekaan di dalam menikmati juga kesejahteraan dari bangsa yang ada ini. Dan kita juga ingin menikmati yang disebut dengan keadilan melalui bangsa ini. Kita ingin menikmati juga berbagai macam jalan-jalan bagi upaya untuk kesejahteraan bangsa ini. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, hidup baru adalah memulai sesuatu hal yang baru. Hidup baru adalah meninggalkan yang lama dan mengarahkan diri ke masa depan, kepada kehidupan yang baru. Kita tidak hidup lagi di masa penjajahan, tapi kita sekarang ada di masa kemerdekaan. Satu jalan yang berbeda. Kita tidak mungkin akan mendapatkan sebuah hasil yang berbeda jika kita masih menempuh jalan yang sama. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, kita tidak lagi menempuh jalan orang berdosa, tapi kita sekarang menempuh jalan orang yang benar, yang berjalan selurus-lurusnya dalam maksud Tuhan. Itulah hidup yang baru. Hidup yang baru bukan berputar lagi 360 derajat. Nah kalau 360 derajat itu kembali lagi kepada hidup yang lama. Maka ketika hari 17 Agustus biasanya akan ada pemberian secara potongan bagi mereka, potongan untuk masa di penjara, bagi mereka yang di penjara. Apa istilahnya yang biasanya dipakai? Hah? Remisi. Ya. Mendapatkan remisi. Ya. Jadi remisi itu adalah dipercepat masa untuk mereka. Di dalam potongan 5 tahun dipotong misalnya karena orangnya baik, ada perubahan hidup, maka dia mungkin hanya 3 tahun saja. Ya. Tapi dia hanya wajib lapor saja setelah keluar. Bapak dan Ibu sekalian, satu kali kemudian sipir memanggil, ada 3 orang. Dipanggil, kamu betul-betul sudah berubah, ini adalah momentum 17 Agustus. Coba buktikan kepada saya kalau kamu benar-benar sudah mengalami perubahan hidup. Ya, dinyanyi lagu. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ah, ini sudah waras dia di dalam ini, penjara ini. Dia memiliki jiwa untuk merdeka. Nah, silakan, sudah boleh ini, bisa dikeluarkan. Orang yang kedua, maju, kamu juga. Bagaimana menunjukkan kepada saya bahwa kamu sudah benar-benar ada kemajuan di dalam hidup dan ada perubahan selama ini. Hari ini adalah hari di mana kamu mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan. Buktikan kepada saya. Nyanyi, maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju tak gentar, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, majulah, majulah, menang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Wah, ini bisa dibebaskan ini. Sudah baik ini. Masuk di masyarakat nanti maju cara hidupnya. Ya.
Orang yang ketiga dipanggil, kamu juga punya giliran, tapi beri kesempatan, saya beri kesempatan untuk bernyanyi. Dia nyanyi lagu, aku masih seperti yang dulu. Wah, langsung sipir bilang begini, Lek sampaian masih seperti yang dulu, kembali lagi ke dalam. Kapan berubahnya? Ya. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalami kemerdekaan dalam Kristus, kita menjadi orang yang bersemangat dalam hidup. Kita tahu betul bagaimana kita menjadi orang percaya yang sudah mengalami kemerdekaan, yang hidup sekarang dalam kebenaran, menerapkan tentang kasih dalam seluruh perilaku hidup. Dan sekarang kita menjadi orang yang bukan hanya dibebaskan dari, tetapi dibebaskan. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang terbaik, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus melalui kekuatan rohnya, kita lakukan dalam hidup. Karena itu, selamat maju dalam iman. Ya. Selamat bersemangat di dalam iman. Selamat hidup di dalam kebenaran. Dan selamat tinggal masalah. Kita tidak akan mungkin hidup dengan masa lalu, tapi kita harus menatap ke masa depan. Supaya kita bisa melihat harapan-harapan yang kita rindukan menjadi tercapai. Sekali merdeka, tetap merdeka. Boleh diulang kalimat saya? Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali lagi, sekali merdeka, tetap merdeka.